like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. ونستعين ونستغفر ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المؤمنين اتقوا الله فإن من اتقوا الله وقاه وأرشده إلى خير أمور الدنيا. وقال تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Hadirin ibadah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan takwa sebagai standar untuk mengukur menilai kemuliaan diri seorang hamba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak ketika perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun dia, apapun status keadaannya, profil dirinya, orang tua, anak muda, orang kaya, orang miskin,
siapapun dia bisa meraih dan mendapatkan gelar kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya melalui mimbar yang mulia ini, izinkan kami selaku khatib untuk berwasiat, mengingatkan diri kami dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersungguh-sungguh menunjukkan mujahadah kita untuk senantiasa memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha dengan sekuat kemampuan, potensi yang kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa adalah bekal terbaik untuk memasuki alam kubur. Bekal terbaik untuk berjumpa dengan hari akhirat. Hari yang rahasia akan terbongkar, yang tersembunyi akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang penuh dengan kengerian, hari ketika nafas terdesaknya ke kerongkongan, hari ketika harta anak-anak yang dibangga-banggakan tidak lagi bermanfaat, hari ketika mentari sejengkal di atas kepala kita, hari ketika seorang suami bapak lari meninggalkan anak dan istrinya, hari di saat seorang ibu meninggalkan anak dan suaminya, dan hari saat seorang saudara meninggalkan saudaranya yang lain. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya sebaik-baik persiapan, perbekalan yang kita himpun, yang kita siapkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibadah Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu penyakit yang mana penyakit ini adalah penyakit yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini tidak terlihat, juga tidak berbau. Penderitanya tidak akan merasakan sakit secara zahirnya, secara jasadnya. Sulit untuk dirasakan dan diketahui. Penyakit yang menyerang hati dan meracuni penderitanya. Penyakit yang Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dengannya, senantiasa berhati-hati padanya dan mewaspadai diri kita. Jangan sampai saya, jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin dihinggapi dengan penyakit yang sangat berbahaya ini. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah penyakit itu bernamakan al-hasad. Penyakit itu bernama hasad. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hasad? Para ulama menyimpulkan bahwa hasad itu adalah al-iradatu fi izati ni'amil akharin. Keinginan yang muncul dalam diri kita untuk menghilangkan karunia kenikmatan-kenikmatan yang melekat pada orang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata bahwasanya hasad itu adalah engkau tidak merasa senang dengan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada orang lain dan engkau mengharapkan nikmat tersebut, karunia tersebut hilang dari orang tersebut. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad adalah ketidaksenangan atas kelebihan nikmat-nikmat karunia-karunia yang Allah berikan kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, baik itu jabatan, harta, kecerdasan, dan segala kelebihan-kelebihan yang lain yang Allah berikan kepada orang lain. Dan kita berkeinginan untuk menghilangkan, melenyapkan karunia nikmat tersebut yang Allah karuniakan kepada saudara kita. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin telah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita dalam kalamnya yang mulia agar kiranya kita senantiasa memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dihinggapi dengan penyakit yang bernamakan hasad ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai ke 5. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul
katakanlah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat yang mengatakan qul, ini adalah perintah, dan kalau ia perintah, ini menunjukkan penegasan sesegera mungkin agar kita untuk senantiasa mengerjakannya. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai fajar. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai waktu subuh. Hadirin, ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh adalah awal seseorang beraktivitas. Ada orang yang berpotensi dari waktu subuh saja mereka akan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi jemaah sekalian, ada juga orang-orang yang sejak subuh hari mereka tengah merencanakan kejahatan-kejahatan. Karenanya ayat Al-Quran ini, surat Al-Falaq ayat 1, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada orang-orang yang dari subuh hari mereka sudah merencanakan kejahatan-kejahatan. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan di awal waktu ketika orang mulai beraktivitas. Hadirin, ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fajar subuh telah menampakkan sinarnya, jangan kita kira bahwa semua manusia beraktivitas merencanakan kebaikan. Tidak, jemaah sekalian. Ada orang-orang yang terjangkiti penyakit di hati-hati mereka. Maka sejak subuh hari mereka tengah merencanakan kejahatan-kejahatan. Ayat yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari segala kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung dari kejahatan yang muncul di saat malam gelap gulita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang pertama tadi Allah memerintahkan kita untuk berlindung di awal waktu, di subuh hari, maka ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kiranya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Karena di waktu malam juga ada orang-orang yang mereka merencanakan kejahatan. Sehingga jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya penguasa waktu malam dan penguasa waktu subuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguasai subuh sampai menguasai malam, dan kita dimintai perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berlindung di waktu subuh hingga di waktu malam hari. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir apabila mereka mengeluarkan buhul-buhul mereka untuk menyihir-nyihir manusia. An-nafassat jemaah sekalian dalam ayat ini adalah sesuatu hal yang dikeluarkan namun kita tidak pernah melihat apa yang dikeluarkannya. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita melihat tukang sihir, ketika mereka bekerja menjalankan sihir-sihirnya, pasti di belakang orang, pasti di belakang layar. Mereka tidak mungkin menyihir di hadapan orang yang ingin sihir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin menjelaskan 3 bentuk kejahatan dalam ayat ini, maka ini yang menjadi pembahasan kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba jemaah sekalian menjelaskan bentuk kejahatan yang berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang punya penyakit hasad, punya penyakit kedengkian dalam hati-hati mereka ketika mereka mulai mendengki. Hadirin, ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Falaq ini. Ini yang menjadi poin penting kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat surat ini, Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin menyambungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya dengan menggunakan huruf waw. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemukan dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an yang hurufnya dirangkai satu dengan yang lainnya, saling menyambung dengan menggunakan huruf waw, ini dalam bahasa Arab dikenal namanya al-ataf al-ma'iyyah. Apa itu al-atfu al-ma'iyyah? Ataf itu adalah merangkai dua hal atau merangkai dua peristiwa yang berbeda dalam satu hal yang bersamaan, atau dirangkai kejadian itu secara bersamaan. Al-ma'iyyah adalah menunjukkan pada fungsi yang serupa atau hukum yang sama atau setara nilainya atau pada kesetaraan nilai. Sehingga kita dapati jemaah sekalian dalam surat Al-Falaq ini Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin menyandingkan atau menyambung ayat yang satu dengan ayat yang lainnya menggunakan huruf waw. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya seakan-akan jemaah sekalian itu bahaya penyakit hasad itu sama dengan bahayanya sihir. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bahaya hasad atau bahaya penyakit hasad itu sama dengan bahayanya sihir. Bahkan cara kerja hasad dan sihir itu sama. Orang yang hasad dan orang yang sihir itu di belakang. Mereka tidak menghasati atau tidak menyihir dari di hadapan orang. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapati jemaah sekalian dalam ayat ini bahwasanya tingkatan bahaya hasad itu adalah orang yang hasad itu jemaah sekalian, mereka berpotensi melaksanakan kejahatan dari subuh hari hingga malam hari. Penyakit ini jemaah sekalian, penyakit hasad, mereka tidak mengenal waktu, mau subuh hari atau mau malam hari, tiba-tiba ada keinginan yang ia hasadi muncul, maka setiba itu pula mereka akan melaksanakan keburukan kepada orang yang ia hasadi. Bagaimanapun bentuk kejahatannya, entah menceritakan keburukannya, menurunkan muruannya, sampai melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu besar tingkatan dan bahaya hasad jemaah sekalian. Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya orang yang ada hasad dalam hatinya, maka mereka berpotensi untuk melaksanakan atau melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang lainnya. Karena kedengkian itu jemaah sekalian, sehingga kedengkian itu akan mengundang, menghadirkan diri mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya agar orang yang dihasati itu hilang dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking bahayanya jemaah sekalian penyakit hasad ini, jangankan orang yang terkena hasad, orang yang tidak terkena hasad pula, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kiranya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya penyakit hasad ini. Katakanlah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa waktu subuh, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang punya hasad ketika muncul dalam diri mereka. Sehingga jemaah sekalian kita dapati sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah zikir pagi dan zikir sorenya itu membaca 3 qul. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini merupakan penyakit hati jemaah sekalian yang sangat berbahaya. Karenanya ia menyerang hati dan meracuni penderitanya, membuat benci terhadap nikmat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah karuniakan kepada orang lain, dan merasa senang jika karunia, kenikmatan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan ya dengan fenomena saling menghasad, saling mendengki. Seorang ayah hasad kepada anaknya, seorang saudara hasad kepada saudaranya, seorang tetangga hasad dengan tetangganya karena kelebihan karunia, harta, jabatan, tahta, strata sosial, dan kelebihan-kelebihan yang lain yang Allah karuniakan kepada mereka. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal
Sangat bahaya jemaah sekalian. Jikalau hasad itu telah menimpa diri kita, maka kita akan terjatuh ke dalam beberapa bahaya yang sangat bahaya. Di antara bahaya yang akan didapatkan bagi mereka yang dijumpai atau diderita penyakit hasad ini adalah yang pertama, orang yang hasad berarti dia membenci apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada orang lain. Karena membenci karunia yang Allah berikan kepada orang lain sama saja dengan membenci Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan karunia tersebut. Bahaya yang kedua jemaah sekalian, bahwasanya hasad itu akan menghilangkan, akan menghapuskan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul narul hataba, kama ta'kul nar al hataba. Jauhilah, tinggalkanlah, waspadailah oleh kalian yang namanya al hasad itu, karena hasad itu akan menghapuskan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana api yang membakar, menghanguskan kayu bakar. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad biasanya akan melanggar hak-hak orang yang lain, melanggar hak-hak orang yang ia tidak sukai, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, menceritakan keburukan-keburukannya, menfitnah, menghibah, namimah, adu domba, agar orang yang dihasad itu dibenci dan bahkan mereka akan melakukan berbagai macam kejahatan agar karunia yang muncul yang ada pada diri mereka hilang. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara bahaya hasad adalah, maka orang yang hasad berarti mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin telah menyebutkan bagaimana kedengkian orang-orang Yahudi dan kedengkian orang-orang Nasrani dalam kalam yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsudun nasa ala ma atahumullah min fadlih. Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu mendengki kepada Muhammad dan kepada orang-orang mukmin lantaran karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka? An-Nisa ayat 54. Juga dalam firman-Nya yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitab la yurdukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian ahli kitab orang-orang Nasrani menginginkan agar mereka mendapatkan kembali kekafiranmu karena kedengkian yang timbul dalam diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Hadirin, siapa saja yang memiliki ciri khas orang kafir, maka dia menjadi bagian dari mereka dalam ciri kata tersebut. Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin famin. Siapa yang meniru, mencontoh sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara akibat yang lain adalah bahwasanya hasad itu akan menghilangkan kesempurnaan iman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hingga ia menyukai apa yang ia sukai bagi saudaranya. Orang yang hasad tidak suka apabila saudaranya mendapatkan kelebihan-kelebihan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Di antara hal yang lain jemaah sekalian dari bahaya hasad adalah bahwasanya hasad ini merupakan akhlak yang tercela karena ia senantiasa memantau dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara yang lain. Hadirin ibadah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini adalah penyakit yang mesti untuk senantiasa kita jauhi karena mudaratnya, bahayanya yang sangat besar baik di dunia maupun nanti pada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, dabba ilaikum da'ul umam qablikum. Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian. Al-hasadu wal baghdha, yakni kedengkian dan kebencian. Benci adalah memotong, yakni memotong, menghilangkan agama kalian.
bukan memotong rambut kalian. Hadirin ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah banyak-banyak kita berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang bernama al-hasad ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.